Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya buat teman-teman semua. Balik lagi di Kriptomania, klipnya anak skena musik Pontianak nih. Masih barengan aku Dipa Revanda. Dan seperti biasa ya, Kriptomania bakalan mendatangkan band-band yang tentu saja fenomenal di kota Pontianak. Dan kali ini Kriptomania kedatangan satu buah band ya, yang baru ini mengharumkan nama Pontianak di kancah dunia nasional. Langsung saja kita sambut, ini dia Seed Cafe. Halo. Apa kabar teman-teman dari Seed Cafe? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Aku pengen tanya ini dulu lah kayaknya. Perjalanan awal dari Seed Cafe ini dari terbentuknya itu di tahun berapa sih? Mungkin dari Randy dulu kayaknya ya. Dari 2017 kami udah membentuk Seed Cafe. 2017 membuat materi dan kami sampai sekarang terus membuat materi untuk penampilan yang terbaik. Awal terbentuknya dan tahun 2017. Tahun 2017 itu langsung ini ngeluarin single ya? Apa gimana? Single dulu. Single yang paling pertama dikeluarin itu lagu apa? Lagu yang pertama itu lagu Penyesalan. Itu yang bikin siapa tuh? Bareng-barengan atau bareng-bareng? Oh ya, ngomong-ngomong kalau Seed Cafe sendiri ini personil awalnya ini ada berapa sih? 5. Berlima. Dari awal udah berlima. Itu di siapa-siapa aja line up-nya? Line up. Membernya siapa-siapa aja sih di formasi awal sampai sekarang? Yang dari awal aku termasuk dari awal. Arif, Sule mumpung lagi dia di Sanggau jadi nggak bisa datang. Terus yang 2 orangnya si Akbar sama Debbie. Debbie itu yang main gitar bukan? Gitar lead. Abis itu ada pergantian personil ya? Iya, pergantian personil. Terus siapa yang masuk pertama? Densu dulu atau Hendra dulu? Hendra dulu. Itu di tahun 2018 ya. 2018 ganti dari Debbie ke Hendra. Iya. Nah, kalau Densu sendiri ini kapan masuknya nih? Tunjuk-tunjukan jadi 2023 Dua baru. Kenapa bisa gabung di Seed Cafe nih? karena Jebak. Siapa yang ngejebak Randy nih mas ini? Kawan-kawan nongkrong. Jadi kawan-kawan ini kayaknya lagi waktu itu ada nggak tahu lagi gimana kan? Tahu kali. Kurang tahu juga. Pokoknya ada di mana gitu. Lagi nongkrong segala macam. Jadinya di situ join di Seed Cafe ini udah 1 tahun. Terus gimana perasaannya udah gabung sama Seed Cafe selama 1 tahun ini menjalani sebagai drummer dari Seed Cafe ini, gimana perasaannya? Pasti senang karena banyak kesempatan yang luar biasa juga di Seed Cafe. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkarya bareng. Amin. Oh iya, kalau Arif sendiri, Arif juga ini ya dari awal gabung ya? Maksudnya salah satu founder dari awal juga ya? Bukan founder sih, lebih ya memang dari awal kita sama-sama. Emang sama-sama dari awal nih. Itu kalau dari awal konsep Seed Cafe ini pengen kayak gimana sih sebenarnya, Rip? Kalau untuk konsep awal sebenarnya ya sama seperti band lain sih, kita main band yang pengen memberikan kualitas kita gitu kan. Yang membedakan ya kita punya visi misi. Cafe itu kan kalau underdog kan dengan mungkin kita lebih pengen dikenal lebih luas. Mungkin metal itu hanya dikenal di kalangan underdog, tapi itu bisa juga di kalangan universal juga. Seperti itu. Lebih ke pengen nge-branding kan dari Seed Cafe ini sendiri ya? Iya, brandingnya ada. Tapi emang Seed Cafe sepenglihatan aku ya, sepengetahuan aku tuh brandingannya oke banget sih. Maksudnya juga kerja sama dengan brand juga kan? Dan banyak jadi line up acara, dan acaranya itu juga bukan acara yang pop doang gitu ya. Maksudnya bukan yang metal-metalan doang, tapi kayak ada guest star dari nasional yang band pop atau solois itu juga pernah ya kalau nggak salah kalian jadi ininya. Iya, pernah. Terus kalau Randy sendiri nih Ren, tantangan dari awal sampai sekarang lah nih ya. Apa sih susahnya di Seed Cafe ini buat diriku sendiri Ren? Buat aku pribadi ya? Buat kau pribadi. Bagi waktu sih. Bagi waktu band dan urusan pribadi. Bagi waktu di situ sama paling apa ya?
setiap ngeband kan pasti ada posisi enak dan tidak enaknya. Pasti pasti itu ya. Saya paling itu untuk itu. Tapi nggak ada yang terlalu gimana gitu ya, yang senormal-normalnya aja lah. Oh. Terus kalau misalnya pernah dapat hate speech dari warganet atau dari teman-teman nggak sih? Pernah. Itu di awal-awal atau sampai sekarang juga masih sering kena nih? Dari awal sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih kena ya? Masih. Terus gimana nih kalian untuk mengantisipasi dan menanggapi dari hate speech-nya ya orang-orang yang mungkin iri lah kali ya? Bisa jadi, cuman ya nggak perlu ditanggapin gimana-gimana lah, paling kita dengar, oh ya udah. Ataupun itu jadi masukan untuk positif kita, oh mungkin kita ada kurangnya di sini, kita bisa perbaiki lagi, yang nggak perlu kita balas ataupun nggak perlu kita gimana ya, harus kita gimana ya, nggak perlu. Paling kita dengar, oh ini mungkin kita ambil sisi positifnya supaya kita lebih berkembang lagi untuk kedepannya, itu aja. Kalau untuk Densu atau Hendra gimana nih kalau nanggapin orang-orang yang sering hate speech Circa Fate nih? Santai sih. Benar-benar santai, nggak usah diambil pusing lah ya. Terus kalau pernah menyerang langsung ke individunya enggak? Atau kayak cuma nyerang ke bandnya sendiri? Dulu pernah. Itu kapan tuh? Awal-awal gabung atau baru-baru ini? Udah 19. Itu udah keterlaluan sih gitu. Tapi udahlah. Dan kalian maafkan lah ya? Udah temenan lah. Udah berkawan lah ya sama? Udah berkawan. Oh, ya, mungkin waktu itu lagi hilaf kali ya beliau ya. Terus kan tadi kita kemarin baru main di Hammer Sonic ya? Iya. Itu gimana tuh ceritanya bisa apa? Jadi line up di Hammer Sonic, pasti teman-teman Kleptomania ini kan pada penasaran ya, kok bisa ya dari ibaratnya beda pulau kan, terus tiba-tiba bisa main di acara paling bergengsi ya kalau menurut aku ya, di area Asia Tenggara. Itu gimana ceritanya tuh? Mungkin siapa yang pengen ini cerita? Mungkin dari awal. Randy yang di kontak siapa kemarin? Saya. Randy. Gimana tuh Randy? Jadi awalnya sebenarnya rekomendasi dari teman, dan aku juga ndak nyangka atau ndak expect bahwa dia tuh kenal sama Rafael. Oke. Yang punya acara di Hammer Sonic. Jadi pada saat kenalan, baru kenal juga, dia bilang ngeband juga kah? Ya ngeband, bilang lihat dong karyanya, aku tunjukin karyanya. Terus nggak ada ngomong apa-apa lagi kan, langsung malam itu cuma nongkrong doang. Besoknya ternyata dia ke Jakarta, di Jakarta langsung ke kantornya Hammer Sonic, ketemu Rafael, langsung direkomendasiin dan dikurasi lagi di tempat. Oh, jadi sempat melewati proses kurasi apa segala macam itu ya? pasti dikurasi lagi sama, dan langsung dikurasi kemarin sama Rafaelnya. Oh langsung? Di video call, aku inget hari apa, tapi lupa harinya. Cuman jam 3 sore di video call, temen tuh kan, di sebelahnya Rafael, nih lagi dikurasi sama Rafael, nanti jawabannya beberapa menit lagi lah katanya. Terus nggak lama kemudian dibilang ini udah ACC katanya. Udah ACC? Langsung ACC dari Rafaelnya, langsung disuruh LO-nya ngurus si Rafael. Langsung yaudah kasih kontak aku aja, aku bilang kayak gitu. Gitu ceritanya. Oke. Dan tentu di sana pasti banyak cerita ya pasti pas lagi nampil di sana, ketemu band-band gede ya di sana, dan ketemu ini dari ADTR juga ya, sempat ketemu ADTR juga ya. Asliding. Oke, mungkin habis ini kita bakalan cerita lebih dalam lagi ya tentang pengalaman Circa Fate bermain di konsernya Hammer Sonic. Jadi buat teman-teman semua jangan kemana-mana, saksikan terus Kleptomania, klipnya anak skena musik Pontianak.
Masih barengan aku di Parevanda di Kliptomania, klipnya anak skena musik Pontianak. Dan masih barengan teman-teman dari Sirka Fate nih. Dan tadi di segmen pertama kita udah cerita tipis-tipis nih ya tentang bagaimana mereka bisa bermain di Hammer Sonic nih. Dan sekarang kayaknya aku mau nanya lebih dalam nih tentang pengalaman mereka selama bermain di Hammer Sonic nih. Mungkin aku pengen tanya ke Hendra sih. Hendra sih kayaknya asik nih. Hen, pas kemarin dikasih tahu sama Randy ya kayak kita main di Hammer Sonic nih. Itu tanggapannya gimana? Atau reaksinya gimana? Masih biasa juga nih? Udah luar biasa dah tuh. Nah, terus gimana tuh? Kan kerja juga ya, ada kesibukan lain gitu. Terus langsung kayak ngatur jadwalnya gimana? Ada kesusahan enggak nih? Lumayan sih mereka. Langsung pindah kemana? Oh gitu. Jadi yang di Bengkayang ditinggal? Udah tutup dah. Terus buka ke sini. Belum pindah ke sini nih. Oh. Tapi kan kita ngebahas ini ya ke Hammer Sonic, apa jadi ngebahas Warkop NT nih ya? Kok jadi ngebahas Warkop NT nih ya? Enggak, tapi pas di kontak dari Revel dan juga apa ACC ya, itu berapa bulan sebelum acara sih? 3 kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih 3 bulan. 3 bulan. Itu persiapan pribadinya gimana nih buat? Apalagi ada yang kerja juga kan? Persiapan pribadinya paling nabung. Oke. Terus materi itu lebih diperkuat lagi, lebih dirapiin lagi, apalagi yang sequencer kan lumayan ribet, dan yang kami juga kadang ada yang udah paham atau ada yang belum paham. Jadi perlu bantuan teman-teman lain kayak ada Ija, ada Helmi. Mirja dan Helmi, Pistol Formam. Ya, dari studio Baba Aceh-nya juga kami kemarin workshop juga sebelum pergi untuk mempersiapkan di Hammer Sonic tuh harus benar-benar matang dari si Rafetnya. Paling itu sih. Tapi ada ngebawa materi baru juga berarti pas? Ada. Oh, ada. Ada materi yang benar-benar baru dibawain tuh, yang di Hammer Sonic juga ada. Oh, yang itu belum pernah dibawain di Pontianak terus dibawain di Hammer Sonic tuh ada. Juga ada di sana. Ada. Itu berapa kemarin dikasih durasi berapa menit di sana? 35 menit. 35 menit. Bawain berapa lagu di sana? 6 lagu. 6 lagu. Arif sendiri ini gimana? Ada pengalaman tersendiri ya pas kemarin di Hammer Sonic? Kalau untuk pengalaman sendiri sih ya sebenarnya banyak. Cuman kan SPN kita datang ke sana itu experience-nya lumayan dan vibes-nya juga lumayan beda kan. Dengan yang buat itu kayak gini loh, festival yang besar nih. Dan itu memang ya kita juga ambil pelajaran lah di sana. Pelajaran, banyak cari relasi juga, banyak juga yang hal-hal yang mungkin nggak kita temui di sini, ya kita juga temui di sana. Oh, jadi lebih banyak ke ilmu dan juga networking juga kali di sana ya. Jadi lebih banyak kenalan dengan band-band baru mungkin di sana ya. Maksudnya band-band yang asal dari sana gitu. Terus kalau untuk Densu, ya. Boleh dites dulu gimana? Ya, boleh. Mana? Densu pas kemarin di Hammer Sonic paling nungguin siapa sih? Kemarin ya pasti Lamb of God. Di 2015 kan belum ada kesempatan untuk nonton Lamb of God kan, karena kita pernah datang juga di Hammer Sonic. Jadi pas kebetulan kita dapat kesempatan untuk main nih di Hammer Sonic, kebetulan Lamb of God line up-nya terutama ya pastinya nungguin Lamb of God sama ADTR juga ya. Kalau untuk Randy, lebih nungguin siapa sih, Lamb of God atau ADTR kemarin? Atau dua-duanya nih? Semuanya sih. Semuanya sih. Kapan lagi kan? Lagi? Dapat akses backstage juga berarti nih? Dapat. Sempat foto-foto dengan member-member Lamb of God atau ADTR? Kalau itu sih nggak sempat lah. Nggak sempat. Soalnya kan backstage mereka kan yang di Empire yang paling besar. Oh gitu. Jadi mau masuk akses ke sana tuh lumayan ribet lah. Karena kan di ID cardnya kayak ada kode-kode gitu kan. Oh gitu. Mungkin ini dibatasinya sampai masuknya di sini kayak gitu. Jadi memang tapi dapat kesempatan buat nonton dan ketemu secara langsung tuh udah wah sekali sih. Wah sekali sih. Terus peran dari ini ya, kan juga kerjasama dengan brand dari Pontianak ya? Ya, kami kerjasama sama Arpos. Itu gimana tuh? Boleh diceritakan awal mula bisa jadi brand ambassador dari brand baju ini nih? Gimana ceritanya tuh?
dipilih sama Bang Topan dari Manjakani, karena Bang Topan dari Manjakani kan juga manajemen di Artosnya juga. Langsung di rolling ke manajemennya Sirka bahwa Sirka terpilih menjadi brand ambassadornya Artos. Oh gitu. Dan masih ya sampai sekarang ya? Alhamdulillah masih. Berarti udah ngeluarin berapa rilisan collabs nih dengan Artos? Dua artikel. Dua artikel. Tapi nanti ada Insya Allah ada. boleh tuh. Boleh tuh. Langsung ditekan boleh tuh. Nah, terus tadi kan sempat ngomong kalau ada materi yang dibawain pertama kali dibawakan, dan itu tuh di Hammer Sonic ya. Gimana kok bisa milih kayak kita bawakan materi baru? Kan itu trial and error banget ya harusnya ya. Harusnya trial and error banget tuh ya. Terus ngapa kayaknya kita cocok nih bawakan lagu ini di Hammer Sonic nih gitu. Karena kami pede ya sih. Pede ya. Pede karena materi ini memang warna paling baru di Sirka, dan ini yang jembatan mengenali bahwa inilah nanti kedepannya materi di album Sirka ini seperti ini. Oke. Dan di situ kami juga sekalian nunjukin bahwa supaya Sirka Fair ini nggak kalah dari band-band nasional di Indonesia, dan bisa juga bersaing secara sehat di sana. Dan sebenarnya lebih ke kualitas sih, sebenarnya kami pengen nunjukkan bahwa dari Kalimantan tuh bandnya keren-keren dan jago-jago semua. Jadi jangan sampai band maksudnya dari Kalimantan tuh ya dipandang sebelah mata lah ya gitu ya. Juga bisa kok bersaing dengan band-band yang dari Jawa dan sekitarnya ya. Nggak kalah jago lah gitu. Makanya kami pede untuk membawa materi itu, walaupun kami ya udahlah mikir trial and error tuh urusan belakang lah, kita main rapi aja. Yang penting main rapi aja ya. Terus pas tapi masih ke materi yang baru tadi nih ya. Itu ngegarapnya tuh berapa lama sih? Proses penggarapan lagunya nih. Kalau pada dasarnya yang Hendra kan buatnya. Oh, Hendra yang buat. Beliau yang buat nih. Beliau yang buat sama Densu untuk bagian musik-musiknya. Mungkin bisa dijelaskan dari mereka berdua kali ya. Boleh. Proses penggarapan dari awal sampai sekitar 2 bulan sih kayaknya untuk pembuatan lagu yang baru kemarin tuh 2 bulan lah. Judulnya apa tuh? Heretical Utopia. Ya. Apa? Heretical Utopia. Heretical Utopia. Tentang apa tuh? Ready. Lempar-lemparan. Tentang kegelisahan untuk menyadari masyarakat sekarang, kita tuh udah diperbudak sama keinginan kita sendiri untuk sempurna. Oh, perfeksionis berarti? Bukan? Lebih tepatnya kayak gini, kita mau ngejar hal sempurna, tapi pada dasarnya kita jatuh sebenarnya. Oh gitu. Balik lagi, kan tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuman? Allah. Oh, aku kira mau ngomong Rizky Febian tadi. Itu ya, untuk secara gamblangnya, yang kutulis untuk Heretical Utopia adalah itu. Supaya kita ngelihat bahwa ya apa sih yang mau dikejar sebenarnya? Iya sih, dunia semuanya. Gitu. Alhamdulillah pula ya. Terus kalau misalnya Arif Udin, yang proses pembuatan lagu tuh kontribusinya apa nih? Ada bikin riff juga kah atau? Nggak ada sih, jadi untuk proses untuk pengen cari basis baru, nggak ada kontribusinya soalnya. Ada. Oh ada. Rumahnya. Rumahnya. Ini langsung nggak ada sih. Jadi untuk semua materi kan memang dibuat oleh Hendra kan. Untuk yang porsi yang lainnya kita dari ini porsinya masing-masing. Oke, kita bakalan balik lagi di segmen selanjutnya ya, dan masih ngebahas tentang materi-materi yang nanti bakalan dirilis oleh Sirka Fate nih teman-teman semua. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus Kliptomania, klipnya anak skena musik Pontianak. Right through the door, never go blind, never
scorpion, and we'll be the final part. They say too long. I see them to always talking shit and give me that way. Make sure you're tuned. Until this day. We are moving forward. Stay away with blood in vain. Sometimes you try to be even. So the final stopping, it will be the final part. This is the final part. Why lie? I will remember the coffin. Not forgive and forget. No mercy! Lanjut lagi masih barengan aku di Parevanda di Kliptomania, klipnya anak skena musik Pontianak. Dan tadi kita juga udah ngobrol tipis-tipis ya tentang perjalanan Circa Fate di awal terbentuk sampai kemarin bermain di salah satu event Hammer Sonic ya di daerah Jawa ya teman-teman semua ya. Dan sekarang kayaknya aku kepengen ngebahas tentang planning ke depan dari Circa Fate sendiri nih. Kira-kira di tahun ini atau tahun depannya ada rencana mau ngerilis apa nih? Insya Allah sih ngerilis album. Ngerilis album langsung? Album full album. Full album. Iya. Berapa lagu tuh? Berarti 9 sampai 13 lagu lah. 9 sampai 13 lagu. Materinya udah rampung semua nih berarti ya? Alhamdulillah udah 50% udah mulai berjalan, cuman belum tahap recording sih. Recording baru 1 atau 2 lagu. Oh gitu. Tapi secara materi gamblangnya udah ada. Udah ada ya? Iya, Ya, berarti udah sering di showcase kan juga berarti ini? Udah, yang paling dibawain baru 1-2 lagu. Sorry bukan showcase, di workshop kan maksudnya? Oh, di workshop kan udah pasti. Udah banyak lah untuk di workshop di album. Itu berarti berapa lama nih proses dari awal penggarapannya sampai sekarang nih? Album. Album. Pak Hendra tolong jelaskan berapa lama? Pak Hendra selaku musik director dari Ya, Circa Fate sendiri. Awal tahun kemarin sih. Dari awal tahun kemarin. Itu udah benar-benar kayak ketok palu ya udah kita album aja gitu ya. Keputusannya itu di tangan siapa? Di tangan bersama ya. Jadi memang dari awal udah kayak kayaknya kita album aja lah yuk gitu ya. Dari katakanlah 13 lagu ini ya. Ada materi yang paling baru, bukan paling baru ya, paling beda gitu enggak sih? Kayak ini warna baru nih Circa Fate nih. Semuanya ya? Semuanya warna baru. Oh, jadi yang nggak akan kami bawain lagi, kami misalnya udah rilis kayak EP Apocalypse kemarin sama single Critical Madness tuh yang udah kami rilis udah di situ aja. Tapi nanti pada saat yang album baru ini udah ada experience baru lagi. Vibe-nya baru lagi. Vibes-nya baru lagi. Gitu. Itu yang ngeproduserin siapa tuh? Kalau leader produsernya si Hendra, maksudnya untuk yang musik director apa segala macamnya si Hendra. Terus ada kerja sama dengan siapa kayak entah Bang Aji atau Mirja atau siapa? Ada kayak Bang Aji, ada Bang Ija juga kerja sama Studio Babace ada. Untuk penggarapan. Untuk penggarapannya. Recording itu ada. Oke. Terus kalau di album ada judulnya dan udah ada judul albumnya belum? Judulnya masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan ya. Tapi bakalan ada ini juga enggak sih kayak featuring dengan musisi lain gitu. Kalau kemarin kan sempat featuring dengan Rakai kalau nggak salah ya. Itu aku sama Minimal Tension-nya. Sama Minimal Tension-nya. Nanti kalau di sini ada featuring dengan Rakanya enggak? Ya, insya Allah sih ada pasti featuring sama musisi di Pontianak intinya. Oh gitu. Ya. Ada featuring dengan musisi di Pontianak ya.
Itu di lagu apa masih dirahasiakan juga Masih lah ya. dirahasiakan. Terus kalau untuk planning kedepannya selain album nih, ada pengen adain tour gitu juga nggak sih? Insya Allah pasti ada. Setelah album rilis, kami mau tour. Kalau bisa sih ke Jawa Bali. Amin. Nah, Jawa Bali. Kemarin kayak aku sempat dengar kabar, selentingan kabar nih ya, ada mau tour ke Malaysia juga katanya. Bukan tour sih, tapi main ke sana. Oh, tapi main ke sana. Main ke sana. Oh, itu kapan tuh? Agustus. Agustus tanggal 24. Tanggal 24 Agustus. Itu Noise Not Bombs Festival. Ya, Wow, itu line up-nya siapa-siapa tuh? Kalau line up-nya sih siapa yang kemarin? Dari- DJ sih kemarin Kamu- nggak terlalu ngeliat banget tuh. Oh gitu. Tapi udah aman ya tanggal 24 Agustus Insya Allah pasti. sudah aman. Di satu titik itu doang atau nanti bakalan ada nambah lagi nih? Untuk saat ini sih satu titik untuk saat ini. Untuk saat Tapi nggak ini. tahu mungkin beberapa minggu kemudian ada planning baru masuk, kita kan nggak tahu juga kan. Oh iya sih, tapi nggak nutup kemungkinan ya bakalan Ya. nambah hari Ya, ya di sana ya. ya. Sekalian tur lah kalinya Ren. Ya, bisa jadi lah. Tapi ke 24 Agustus berarti albumnya masih belum rilis berarti nih. Belum. Oh. Tahap pengerjaan. Masih tahap pengerjaan ya. Nah, berarti dari main tour bukan tour ya, main di Malaysia, habis itu nanti baru mau rilis ya. Rilis album baru tour Jawa Bali. Itu udah ada titik-titiknya belum tuh? Rencananya. Kalau titik-titiknya belum dapat yang pastinya, cuman kami udah dapat relasi dari kemarin kami main di Bandung, udah mulai dapat teman-teman di sana yang insya Allah teman-teman di sana juga akan membantu turnya Circafed kalau mau ke Jawa Bali. Oh. Jadi udah dapat titik terangnya lah ya. Ya, titik terangnya. Tinggal jalankan ya nanti Ya. nih. Tapi masih kerjasama dengan Artos juga berarti nanti. Ya masih. Masih. Kalau kedepannya, kalau sekarang masih. Kalau kedepannya insya Allah semoga aja pasti. Semoga aja ya. Semoga. Positif aja gitu. Positif. Terus terakhir lah nih ya. Harapan dan tanggapannya lah ya dari Circafed sendiri untuk anak-anak skena musik di Pontianak tuh kayak gimana sih? Tanggapannya. Kalau tanggapan aku pribadi sih, skena musik di Pontianak tuh nggak kalah jago sama yang di luar Jawa, yang di luar Pontianak, khususnya di Jawa, khususnya di nasional lah di Indonesia, bahwa kita tuh emang udah siap untuk bersaing di sana karena dari kita semua tuh udah jago-jago semua. Untuk skenanya pun udah mulai kuat kan, apalagi sekarang udah banyak acara, apalagi metal, underground yang segmented tuh udah banyak sekarang kan. Ya nggak kalah hebat lah kita dari yang di sana. Pede sih maksudnya untuk unjuk gigi bahwa Kalimantan tuh apalagi tepatnya di Pontianak, kita tuh keren dan hebat-hebat semua itu sih. Oke. Kalau buat Arifudin, harapannya buat Circafed kedepannya bakalan kayak gimana? Harapan kedepannya sih harus lebih berkembang lagi sih. Nah, jadi untuk step by step mungkin paling dekat ya nasional. Ya. Nah, jadi harapan kita sama-sama ya kita pengennya juga nggak hanya dikenal di Kalbar, tapi pengen juga dikenal di luar Kalbar. Oke. Entah itu di Jawa, di apa seperti itu. Lebih ke harapannya itu bisa lebih meluas lagi lah ya. Iya, lebih luas. Jangkauan dari Circafed ini sendiri. Den, pesan dan kesan buat teman-teman musisi di Pontianak khususnya di Kalimantan Barat lah. Pesan dan kesan. Sebenarnya kalau pesan sih kayaknya nggak ada ya, karena di sini udah band-bandnya udah pasti udah keren-keren sampai bilang Demi tadi. Di Pontianak ini memang udah kalah lagi sama nasional, jadi udah Tinggal jalan aja ya. Ya sih, gimana event juga udah keren-keren di Pontianak. Terakhir kan kayak Kapuasa On Air malam juga untuk ekstrim musik juga, jadi underground juga udah banyak kesempatan lah itu Pontianak. Oke. Dan terakhir nih buat Hendra nih. Hen, aku mau tanya nih Hen, saran ya buat teman-teman yang mungkin nonton Kliptomania hari ini nih, tapi dia tuh baru mau mulai gitu, baru mau mulai bermusik tapi masih ragu atau masih belum yakin lah ya. Itu boleh dikasih saran nggak sih dari seorang Hendra selaku musik produser Circafed nih? Apa nih sarannya? Lebih produktif ya sih. Tapi kan dia baru mau mulai. Ngumpul ya. Oh, sering-sering ngumpul. PD dengan karya sendiri. Ya
Oke, itu dia ya teman-teman Kleptomania ya, episode kita kali ini bersama Sirkavet. Terima kasih buat kamu yang udah nonton episode kita di hari ini ya. Dan jangan lupa saksikan terus Kleptomania, karena kita masih bakalan mendatangkan band-band fenomenal asal Pontianak nih. Dan terima kasih juga untuk Haris karena sudah mensupport acara ini ya. Akhir kata, Dipa Revanda pamit undur diri dari televisi kamu. Sirkavet juga pamit undur diri dari televisi kamu ya. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya dan bye-bye.